Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial servis Ecu Nissan Grand Livina dengan kasus mesin pincang dan ada indikasi bahwa salah satu koilnya mati. Jadi tonton sampai selesai, jangan lupa komen, like, dan share. Bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, silahkan subscribe dulu dan nyalakan juga tombol loncengnya agar mendapatkan update video terbaru. Karena channel Autofast ini akan membahas seputar tutorial service, tips, dan info lainnya seputar autotronik atau otomotif elektronik. Ini adalah salah satu kasus yang banyak terjadi pada Nissan Grand Livina, yakni mesinnya pincang dan ada indikasi bahwa salah satu koilnya mati. Nah, seperti ini. Kemudian seperti di diagnosa awal, ada beberapa komponen tentu saja. Yang pertama adalah koilnya, kemudian ada soket atau pengkabelannya, wiringnya, dan yang terakhir adalah di ecu. Nah, pada kasus saya ini baik koil maupun wiring pengkabelannya termasuk koil-koilnya dalam keadaan normal, tidak ada masalah. Pada kesempatan yang lain nanti akan saya bahas bagaimana cara mengecek koil dengan alat maupun dengan alat yang sederhana saja. Kemudian setelah di ecu dibongkar, pada kasus ini kita amati dulu beberapa komponen, terutama jalur-jalurnya yang berada di jalur pengapian. Itu diamati secara visual, bisa dengan kaca pembesar atau mikroskop juga bisa, kamera mikroskop juga bisa. Nah, pada kasus ini tidak dijumpai kerusakan ya untuk jalur-jalurnya, nggak ada kerusakan sama sekali. Terus kerusakan mengerucut kepada driver pengapiannya, IC driver pengapian, yaitu dengan kode D16861GS. Selanjutnya juga dilakukan resolder untuk beberapa komponen di sekitar jalur pengapian. Walaupun mungkin tidak terlalu banyak, tapi bisa dilakukan untuk pengamanan saja. Nah, ini adalah bagian-bagian yang perlu dicek, seperti tertampil yang warna merah itu, kotak warna merah itu titik-titik jalur pengapian yang rawan, itu ada through hole, itu sering tidak sambung antara yang atas dan bawah karena mungkin ada korosi atau putus gitu. Karena ecu ini kan berada di kap mesin, jadi kemungkinan ada pengembunan setelah ecu kena panas, pengembunan air, kemudian korosi. Nah, yang jalur biru, maksud saya yang kotak-kotak biru itu, nah itu adalah posisi IC drivernya D16861GS. Nah, ini bisa langsung diganti saja kalau memang indikasi ke arah ke situ, ke IC tersebut. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa beberapa IC yang dijual baik di Tokopedia ataupun di Bukalapak itu beberapa ada yang palsu, jadi mungkin teman-teman harus agak hati-hati atau mungkin tanya kepada penjualnya apakah ada garansi untuk keasliannya atau tidak. Ini saya beberapa kali beli itu palsu, jadi tidak bisa digunakan, mati semuanya, empatnya mati. Nah, ketika kita tidak bisa menemukan IC yang asli, ini ada beberapa tips untuk menghandle ya, mungkin kalau tidak ada yang asli. Jadi di IC driver itu kan ada
6 channel lah istilahnya, 6 titik, 6 input dan 6 output. Ya standarnya yang digunakan hanya 4 channel. Nah ada 2 sisa, nah itu bisa kita gunakan untuk mengganti titik yang mati. Misalkan pada coil 1 itu masuk ke input 1 itu rusak, kita bisa pindah ke input yang lain yang kosong, misalnya dirubah ke input yang nomor 5, seperti itu bisa. Nah ini perlu tricky ya, jadi perlu kehati-hatian juga untuk mengganti ini, untuk merubah posisi input outputnya, perlu ketelitian. Nah itu contoh kasus saya ini. Nah itu seperti itu, coil 1 itu yang rusak. Itu saya jumper, kemudian dirubah pindah ke jalur yang nomor 6 kalau nggak salah, 1 dipindah ke 6. Nah untuk kasus yang lain mungkin bisa berbeda, ini hanya sebagai contoh saja ketika kita tidak mendapatkan IC yang asli. Mungkin teman-teman ada yang punya supplier atau penjual yang bisa menyediakan yang asli, bisa dibagikan ke teman-teman yang lain, ditulis saja di kolom komentar nanti. Nah ini skemanya, ini contoh skemanya yang IC 16861GS. Ini hanya referensi saja, di setiap kasus mungkin bisa berbeda, tinggal diamati saja yang mana yang rusak, kemudian dipindah yang kosong, seperti itu. Jadi cuman seperti itu, tidak ada hal yang lain. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih atas perhatiannya.